nutrisinya kita harus perhatikan gitu ya, jangan sampai kurang, stimulasinya harus berjalan gitu ya, dan kemudian apalagi yang bisa kita perhatikan tentunya selain nutrisi, stimulasi, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi daripada kognitif anak. Respon apa saja yang harus diberikan oleh pendamping atau orang tua yang dapat membantu proses perkembangan kognitif pada anak, dok? Oke, ya. Jadi ini membahas mengenai kognitif juga ya. Sedikit saya menjelaskan sedikit mengenai kognitif. Apa sih kognitif itu? Jadi memang kognitif itu adalah fungsi kompleks pada anak yang mana berhubungan nanti dengan nalar, pemikiran, logika, dan sebagainya. Pada dasarnya itu adalah suatu hal yang mendasari anak melakukan sesuatu atau mendasari manusia melakukan sesuatu. Mungkin Ayah dan Bunda tidak terlalu familiar, tahu mungkin kognitif tapi tidak terlalu tahu maknanya gitu ya. Atau gampangnya gini, mungkin Ayah dan Bunda mungkin pernah dengar istilah IQ, ya itu mungkin lebih gampang ya, intelligence quotient. Jadi itu sebenarnya kognitif ini adalah nama lain daripada IQ gitu ya. Jadi kemampuan kognitif ini adalah IQ itu sendiri. Yang mana sebenarnya kan area perkembangan anak itu quotient tadi ini ada 3 sebenarnya, bukan hanya IQ, intelligence ya, tapi juga ada emotional quotient, jadi yang mengenai karakter, dengan transcendental quotient, jadi mengenai spiritual. Tapi kita lebih membahas spesifik di IQ atau kognitif anak gitu ya. Dan bagaimana memang cara untuk merangsang daripada kognitif anak gitu ya. Tentunya kalau merangsang daripada kognitif anak, ini kita harus melakukan segala upaya, dalam arti nutrisinya kita harus perhatikan gitu ya, jangan sampai kurang, stimulasinya harus berjalan gitu ya, dan kemudian apalagi yang bisa kita perhatikan tentunya selain nutrisi, stimulasi, faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi daripada kognitif anak. Ya tadi contohnya kalau nutrisi apa sih biasa dampaknya gitu ya, kalau kurang gizi buruk, gizi kurang, atau bahkan sampai yang seringkali populer stunting, itu dapat mempengaruhi kognitif anak biasanya. Ya, jadi yang peran orang tua biasanya lebih ke 2 hal ini gitu ya. Jadi dari sisi nutrisi harus diperhatikan. Jadi gimana sih pemantauannya tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi tentunya melihat pertumbuhan anak harus sesuai, jangan sampai turun gitu ya. Dapat dikonsultasikan dengan dokter anaknya gitu ya. Kemudian juga perkembangan anak juga harus diperhatikan sesuai dengan milestones-nya. Kemudian kalau yang dari sisi stimulasi, ya tentunya cara-cara stimulasi yang tadi yang saya jelaskan ya. Jadi memang harus stimulasi dari berbagai area perkembangan anak. Jadi memang tidak bisa, kognitif ini kan menyeluruh, tidak bisa hanya satu area. Jadi memang harus distimulasi dari area untuk motorik halus, motorik kasar, personal sosial maupun bahasa. Jadi semua area-area tersebut harus distimulasi.